Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas taufik dan karunia-Nya Allah pertemukan kita kembali di majlis yang mudah-mudahan termasuk majlis yang membawa kebaikan untuk belajar bersama membaca ayat demi ayat dari Al-Qur'anul Karim. Dengan harapan kepada Allah Ta'ala, kita semua berharap semoga apa yang kita lakukan bernilai ubudiyah di sisinya dan bisa sebagai perbekalan kita meraih ilmu, akidah dan keyakinan, serta ilmu terapan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Dan yang lebih penting daripada itu adalah mudah-mudahan bisa sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini akan kita baca dari surat Az-Zukhruf ayat yang ke 16 ya. Ayat yang ke-16. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Allah berfirman, patutkah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan dia mengkhususkan buat kalian anak laki-laki. Baik. Ayat ini Bapak masih berkaitan dengan 15. Allah menjelaskan bagaimana kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Mereka menjadikan sebahagian daripada makhluk ciptaan Allah sederajat atau pada posisi ketuhanan. Ya. Di mana Allah mengatakan di ayat 15 sebelumnya, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a, dan mereka menjadikan sebagian hamba-hambanya sebagai bahagian daripadanya, maksudnya daripada Allah SWT. Ya, mereka menjadikan ada makhluk yang pada posisi Tuhan. Nah, ini yang bermasalahnya di sini Bapak, teman-teman. Ayat ini memberikan faedah kepada kita, menceritakan tentang keyakinan, akidah, ideologi yang anut oleh masyarakat Arab jahiliyah di masa Nabi SAW diutus. Maka kekeliruan besar mereka ada pada poin ini diantaranya, yaitu mereka mengambil makhluk dan meletakkan makhluk itu pada grade posisi Allah posisi Tuhan, sebagaimana Allah SWT. Ya, mereka kenal dengan, tidakkah mereka dengan kenal dengan Allah? Mereka kenal dengan Allah SWT. Mereka akui itu. Pada ayat sebelumnya kita sudah baca penciptaan mereka, penciptaan langit dan bumi, semua yang memberi rezeki, yang mengaturlah di jagat raya ini adalah Allah SWT. Mereka akui itu. Tetapi sayangnya giliran untuk memberikan ibadah mereka tidak mau satu. Justru mereka menjadikan makhluk-makhluk sebagai apa? Sebagai perantara atau sederajat pada grade posisi ketuhanan. Nah, bagaimana tindak tanduk mereka? Ini dia kata Allah di ayat 516. Amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Apakah mungkin, patutkah Allah mengambil, maksudnya dia di sini adalah Allah, apakah patut Allah mengambil anak perempuan ya dari yang diciptakannya? Siapa maksud anak perempuan di sini, teman-teman? Ya. Maksud anak perempuan di sini adalah para malaikat. Karena orang-orang musyrik jahiliyah, mereka menobatkan para malaikat atau malaikat-malaikat tertentu sebagai putri-putri Allah, banatullah, anak-anak perempuan Allah. Dan ini mustahil. Dan ini mustahil untuk dibenarkan. Iya. Dan perlu diketahui Bapak-bapak, ternyata menurut keterangan para ahli ilmu, orang-orang musyrik jahiliyah mengambil akidah pemahaman seperti ini, bahwasanya Allah punya anak tetapi anak Allah adalah perempuan. Ini porsi atau versi keyakinan orang Arab. Mereka tidak lain mencontek atau
mengikuti keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Orang Yahudi mereka meyakini mengambil keyakinan yang memiliki keyakinan yang sama, ya, memiliki keyakinan yang sama, yaitu Allah sebagaimana orang Nasrani. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, Allah berfirman, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah." Dan orang-orang Yahudi telah mendakwa, telah mengatakan, mengklaim, meyakini Uzair adalah anak Allah. Tapi Uzair adalah lelaki, berarti anak lelaki Allah. Ya. Siapa Uzair? Uzair adalah orang saleh. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah nabi, ya. Tetapi intinya dia adalah hamba Allah yang saleh. Namun Uzair dia adalah makhluk ciptaan Allah sebagaimana para nabi yang lain, sebagaimana manusia yang lain. Kemudian orang Nasrani pun demikian. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan adapun orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengklaim bahwasanya Isa atau Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah SWT. Maka kata Allah, yudahi'una qawlal ladina kafaru min qabl. Mereka telah mencontoh ucapan orang kafir sebelumnya. Dan ternyata keyakinan ini, teman-teman, inilah yang menyebabkan orang Yahudi dan Nasrani salah satu sebab terbesar mereka dihukum kafir di dalam Al-Quran. Innal ladina kafaru min ahli kitabi, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut ahli kitab? Karena mereka banyak para nabi. Silsilah para nabi banyak dari jalur mereka. Ya, dari jalur mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka diberikan Alkitab. Diberikan bekal Alkitab. Untuk apa? Untuk menerangi jalan mereka dalam menopang kehidupan, bagaimana meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bagaimana meraih jalan yang benar, mengambil akidah yang sahih dalam kehidupan dunia agar bisa bahagia di akhirat. Ada Alkitab untuk mereka. Tapi sayang mereka melenceng. Ternyata keyakinan ini tidak cukup mereka diadopsi oleh Yahudi dan Nasrani. Kelompok orang musyrik jahiliyah dahulu juga ikut mengadopsi keyakinan ini. Namun mereka pelintir kalau orang Yahudi dan Nasrani dakwaannya adalah Allah punya anak lelaki, tapi anaknya sifatnya lelaki. Kalau orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrik jahiliyah mengklaim apa? Allah punya anak perempuan. Siapa anak perempuan Allah? Banatullah, itu para malaikat. Para malaikat. Dan ini kita ucapkan apa? Subhanallah. Maha suci Allah dari kedustaan dan klaim yang mereka dakwakan. Tidak mungkin Allah memiliki anak. Allah berfirman apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula punya orang tua sehingga dia diperanakkan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala qadim. Dia berdiri dengan sendirinya. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Ya, dialah Allah yang zat yang maha hidup, ya. Yang senantiasa hidup dan senantiasa berdiri dengan sendirinya. Allahu akbar. Maka maha suci Allah dari klaim mereka. Ya, maha suci Allah dari klaim mereka. Kita perlu ingat, teman-teman, bahwasanya kaidah yang perlu kita fahami, tidak akan pernah mungkin seorang makhluk atau salah satu makhluk bisa menjadi al-khaliq, itu mustahil. Iya. Kalau umpama dalam aturan kemanusiaan barangkali mungkin ada. Contohnya begini. Mungkinkah seorang jenderal naik pangkat menjadi kepala negara, jadi presiden? Iya. Mungkin apa tidak, Bang Andrian? Seorang jenderal atau katakanlah letnan atau kopral, tahu kan Bang, letnan atau jenderal, pemimpin dalam sebuah instansi militer. Mungkin tidak dia dari grade itu naik menjadi seorang presiden, katakanlah RI 1 kalau di Indonesia. Mungkin apa tidak, Bang Andrian? Mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Seorang kopral, katakanlah dia kepala pimpinan perang, pimpinan angkatan bersenjata Indonesia, naik pangkat menjadi seorang presiden, bisa apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Buktinya ada. Banyak kolonel-kolonel di Indonesia yang menjabat jadi presiden. Ada di antara mereka. Bisa. Artinya apa? Bisa, Bang. Bisa. Kenapa? Karena itu adalah masih dari posisi status, derajat, posisi manusia menjadi naik pangkat menjadi lebih tinggi karena dia masih di posisi manusia. Presiden manusia, kopral manusia, jenderal manusia. Contoh kita di sini. Mungkin tidak seorang rakyat Qatari jadi amir? Bisa enggak? Bisa saja. Sekarang rakyat biasa dia, ya kan? Tapi kalau umpama meninggal emir di sini, semoga Allah menjaga dia, maka nanti akan naik orang pengganti setelahnya. Benar tidak, Bang Andrian? Akan naik pengganti setelahnya. Yang sebelumnya mungkin dia orang biasa, rakyat biasa. Benar tidak?
Mungkin enggak? Mungkin. Kenapa? Karena posisinya masih di grade kemanusiaan. Tapi lain halnya kalau umpama manusia naik menjadi Tuhan, mungkin enggak? Makhluk ciptaan naik jadi ciptaan, mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Dan ini mustahil. Mustahil. Oleh karenanya apapun ini apa kesimpulannya? Apapun dan siapapun jenis daripada makhluk, baik itu rasul, orang-orang saleh, para rasul, orang-orang saleh, para wali Allah, hatta malaikat, para malaikat, makhluk Allah yang mulia, tidak akan mungkin naik kelas dari makhluk menjadi apa? Menjadi khalik. Dari ciptaan menjadi pencipta. Dari dari makhluk ciptaan Allah menjadi Tuhan, itu mustahil, tidak mungkin. Nah, ini kaidah nih. Kaidah yang sederhana untuk kita yakini, untuk kita fahami, dan ini realita. Ya, bisa kita nalar dengan akal logika sehat. Makanya apapun penyembahan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, Bang Andrian, kan tidak terlepas tuh. Ada yang menyembah makhluk, ya, contohnya ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah yang menyembah batu, yang menyembah hewan, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah benda-benda langit, ya. Itu ada semuanya apa? Makhluk apa? Makhluk apa khalik? Makhluk, mereka makhluk. Matahari itu makhluk, walaupun ada orang-orang Shinto, orang Shinto apa namanya? Orang-orang Jepang ya menyembah matahari, orang Jepang yang logika IQ mereka mungkin di atas rata-rata. Tapi matahari itu pencipta apa tidak? Matahari pencipta? Tidak, teman-teman. Matahari itu makhluk. Ya Allah ciptakan, jalannya gitu-gitu aja. Tapi justru disembah oleh manusia. Oleh karenanya, segala suatu penciptaan makhluk, maka tidak layak, tidak akan pernah itu, mustahil akan naik menjadi grade Tuhan. Dan dialah Rabb satu-satunya, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang berhak kita ibadahi. Baik. Nah, jadi orang-orang musyrik jahiliyah, ini sifat perangai mereka. Mereka menyifati bahwasanya Allah mengangkat anak untuk dinobatkan dalam bentuk penyembahan. Sebagian orang Nasrani mengatakan Allah punya anak lelaki, Isa, dan orang Nasrani mengatakan Uzair. Orang Yahudi mengatakan Uzair, dan orang Muslim mengatakan siapa? Malaikat adalah anak perempuan Allah. Oleh karenanya tidak boleh mensifati malaikat dengan perempuan. Ya, malaikat bukan perempuan. Dan keyakinan ini teman-teman ternyata memberi pengaruh besar di dalam dalam budaya atau ideologi kehidupan manusia. Sampai-sampai hari ini orang-orang kalau menggambarkan perempuan itu disosokkan dengan apa? Dengan apa? Dengan keperempuanan. Coba kalau ada di film-film, itu malaikat kan digambarkan dengan apa? Dengan perempuan yang pakai ada ada bunga-bunganya, ada sayapnya, kemudian ada nilai-nilai tanda-tanda keperempuanan. Ini tidak benar. Malaikat tidak boleh disifati dengan perempuan. Tidak boleh disifati dengan apa? Perempuan. Ya. Dan juga tidak dikatakan malaikat laki-laki. Ya, walaupun dhamir yang digunakan ketika menyebut malaikat adalah dhamir dzakar, tapi tidak dikatakan laki-laki. Karena malaikat cukup kita sebutkan dengan hamba Allah yang taat. Wa asfakum bil banin. Namun di saat yang sama kalian mensifati untuk diri kalian dengan anak laki-laki. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya adalah yaitu orang musyrik jahiliyah dahulu, mereka bangga dengan mensifati anak laki-laki untuk mereka, atau bangga kalau mereka diberikan rezeki berupa anak laki-laki. Kalau ada lahir anak laki-lakinya, lahir anak bayinya ternyata laki-laki, maka mereka bangga. Mereka bahagia. Mereka bahagia. Tapi lain halnya, lain ceritanya, kalau yang lahir ternyata perempuan, maka mereka langsung marah dan tidak senang. Hati mereka menjadi sempit, pemikiran mereka menjadi kalut, dan terkadang mereka menjadi marah sehingga tidak menerima dengan takdir itu. Kenapa, Pak? Karena mereka memiliki paradigma yang salah terhadap anak perempuan. Ya. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan di ayat 17. Mari kita baca ayatnya. Kata Allah begini. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah. Apa maksud misal di sini, teman-teman? Maksud misal di sini adalah ditafsirkan oleh ayat lain di surat An-Nahl. Ayat semisal cuma Allah menggunakan kata al-untha. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan. Apabila mereka dikabarkan dengan lahirnya anak perempuan. Maksudnya mereka beri permisalan kepada Allah dengan anak perempuan. Maksudnya Allah punya anak perempuan. Siapa itu? Para malaikat. Tapi mereka sendiri
mensifati anak mereka kepada mereka anak laki-laki, bangga dengan itu. Kalau ada mereka mendapatkan anak perempuan, mereka merasa hina dina. Coba mensifati Allah dengan sesuatu yang mereka benci, tapi untuk mereka Untuk mereka menutup diri. Subhanallah. Ini akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk, walaupun hal itu benar-benar tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib. Mereka akan jadilah muka mereka hitam pekat sedang dia amat marah dan sedih. Menahan sedih. Ya, ini dalil teman-teman menunjukkan bahwasanya eh, mereka kalau mendapatkan kelahiran anak perempuan, kalau dulu kan belum ada USG kan, Bang Andrian. Seperti sekarang kan umpama orang mau melahirkan itu sudah bisa ditebak tuh mungkin 95, 96 atau 99% itu akurat. Bahwasanya ini fulan anaknya lelaki, ini anaknya perempuan. Kenapa bisa di USG ya? Kalau di USG ya, saya kurang paham juga namanya. Itu kayak sekarang. Kalau dulu kan belum ada. Nah, kalau mereka ternyata mendapatkan anak yang lahir didapatkan adalah lelaki, mereka bangga. Kalau perempuan, mereka sedih. Mereka sedih, Pak. Iya. Bahkan mereka memiliki sebuah tradisi atau kesepakatan yang disepakati di antara mereka adalah kalau lahir anak perempuan berarti itu lambang kehinaan. Pilihan mereka cuma dua saja, Bang. Apa itu? Satu, imma dibunuh di usia balita, dibunuh langsung atau dibiarkan sampai usia balita kemudian dibunuh, ditanam hidup-hidup, bahkan itu dibunuh dengan cara hidup-hidup. Kemudian yang kedua, biarkan dia hidup dalam rumahnya, akan tetapi dia terus dalam merasa kehinaan. Merasa kehinaan setiap hari, dikomelin oleh tetangga, diomolin oleh kepala suku dan segala macamnya. Kenapa? Mereka memelihara sesuatu sosok makhluk yang hina. Subhanallah. Coba lihat Bang Andrian, bagaimana nilai perempuan, value, value of women pada zaman itu. Tidak ada nilai apapun, tidak ada nilai secuil. Coba, mereka memelihara anak perempuan merasa hina dina, sehingga pilihan mereka adalah Pilihan mereka adalah harus dibunuh di usia balita. Coba bayangkan, Bang. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Yang hari ini nilai perempuan, nilai wanita di dalam Islam diangkat. Di masa dahulu dibunuh itu hidup-hidup. Inilah maksud ayat yang kita hafal dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Dan ingatlah apabila anak-anak bayi-bayi perempuan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan dosa apa engkau dibunuh? Jadi mereka dibunuh anak-anak kecil, balita. Dengan apa dosa mereka? Tidak ada dosa. Tapi itulah tradisi yang bergilir Yang bergilir di tengah mereka sehingga mereka kalau anak perempuan harus dibunuh. Iya, harus siap untuk dibunuh. Subhanallah. Dan ini teman-teman, ini adalah sebuah tradisi yang buruk, tradisi yang jelek, di mana tidak tidak boleh berlaku, bahkan tidak ada menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ya, nilai-nilai kemanusiaan. Ya, fitrah mereka hancur rusak. Kenapa? Karena terbuat tradisi dan budaya. Dan di masa itu sampai-sampai mereka membunuh anak perempuan di usia balita. Dan bagaimana cara pembunuhannya, Bang? Dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Bukan boleh disembelih dulu. Dikubur hidup-hidup. Jadi digalikan lubang, kemudian mereka dibunuh dalam kondisi ditanam ke dalam lubang itu kemudian ditimbun. Subhanallah. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, bahwasanya pernah seseorang datang kepada Nabi SAW dengan berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna ahlal jahiliyatin wa ibadatil awthan." Ya Rasulullah, kami dahulu, ini ada orang datang pada Nabi, orang yang sudah masuk Islam, kemudian dia menceritakan kejadian masa lalu, ya, track record masa lalu. Dahulu Rasulullah, kami di masa jahiliyah adalah orang-orang yang suka menyembah berhala. Fakunna naqtulul aulad, dan kami dahulu suka membunuh anak-anak. Di antara anak yang dibunuh adalah anak perempuan. Wa kanat indi bintun li, aku dahulu suatu kali pernah mempunyai seorang anak perempuan. Masih kecil, balita. Falamma ajabat, ketika dia ketika dia datang kepadaku, aku panggil dia, kemudian dia datang kepadaku. Wa kanat masruratun bidu'ai idza da'autuha, di mana anak tadi kalau aku panggil, maka dia senang tuh, lari kepada saya, mendatangi saya. Anak-anak kecil, Pak.
Kalau kita panggil kan, Mama Fatimah gitu kan, dia datang kepada kita dengan menggol-menggol, dengan ceria. Oh, bapak manggil ayah, ya, manggil ayah. Maka kata beliau, kata orang ini, fada'autuha yauman. Suatu kali saya panggil dia, panggil anak tadi. Fattaba'atni, maka dia anak tadi mengikutiku. Famarartu hatta ataitu bi'ran min ahli ghaira ba'id. Maka anak tadi datang kepadaku, kemudian dia mengikutiku, aku bawa ke sebuah lubang sumur, atau sumur Bang Andrian ya, ke sebuah sumur yang tidak jauh milik daripada kabilahku, tidak jauh daripada tempat tinggal kami. Fa akhadhtu biyadiha, maka tiba sampai di sumur tadi, ya, maka aku mengambil tangannya, faraddaitu biha fil bi'r, maka aku pun melemparkan dia ke dalam sumur. Coba lihat Bang, gimana perangai orang jahiliyah tadi, masa jahiliyah. Anak tadi sedang bahagia datang kepada ayahnya, mengikuti ayah, tiba-tiba dekat sumur. Jangankan kalau kita anak datang kan biasanya ada sesuatu yang kita kasih, ada sesuatu yang kita ingin bahagiakan dia. Kalau ini tidak, dibawa ke sumur, sampai di tepi sumur langsung diambil tangannya dan diangkat, dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian wa kana akhira ahdi biha an taqul ya abatah, ya abatah. Dan kalimat ucapan yang terakhir kali saya dengar dari anak tadi adalah dia ucap panggilan wahai ayahanda, wahai ayahanda. Oh my father, wahai bapakku. Coba anak dilempar ke bawah dan hilang rasa rasa kasih sayang. Kenapa? Karena dia merasa hina merawat apa? Merawat anak-anak perempuan. Ini salah satu ritual yang mereka lakukan. Maka ketika itu, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta waqafa dam'u ainai. Maka Nabi SAW ketika mendengar kisah tadi, Bang, ya, mendengarkan kisah tadi, maka beliau pun menangis mendengarkan kisah tadi. Subhanallah. Ini perangai orang-orang Arab jahiliyah dahulu, di mana mereka suka melakukan pembunuhan terhadap anak-anak perempuan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sebabnya mereka menganggap hina anak perempuan? Salah satu sebabnya, teman-teman, adalah mereka mereka menjadikan perempuan itu lambang kelemahan, lambang kehinaan karena dia lemah. Memang perempuan lemah, tidak seperti laki-laki. Di saat itu, kebiasaan yang terjadi di kalangan orang-orang Arab secara umum adalah kebiasaan tradisi perang. Tradisi perang, war. Jadi mereka itu perang, bahkan perangnya bukannya jauh-jauh antar kabilah malahan. Jadi satu kabilah, umpama kabilah X dengan kabilah Y, itu bisa perang tuh. Nah, perperangan itu yang bisa memenangkan apa? Kabilah yang banyak anak lelaki, yang banyak kaum lelakinya. Sehingga yang bisa memenangkan apa? Memenangkan adalah orang yang punya anak laki-laki. Oleh karenanya kalau banyak anak laki mereka bangga, bisa insya Allah kita banyak anak laki-laki, bisa punya anak laki-laki nanti kita akan menang. Tapi kalau punya anak perempuan yang terjadi apa? Bisa jadi kalau mereka kalah, anak perempuan tadi akan dijadikan sebagai tawanan. Sehingga mereka tidak mau terima itu, tidak terima tuh. Daripada jadi tawanan anak-anak perempuan kami nanti kelak, biarlah kami bunuh sekarang. Lebih baik memendam kehinaan sekarang daripada meneguk ke pahitnya kehinaan di masa mendatang. Nah, ini prinsip mereka. Subhanallah. Subhanallah. Prinsip yang buruk. Kemudian kata Allah apa? Awamay yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Kata Allah di ayat 18. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana karakteristik atau bagaimana sifat para wanita. Yaitu wanita secara umum, mereka makhluk yang lemah. Yang identik dengan perhiasan, identik dengan kesenangan, identik dengan keamboyan, kelembutan. Ini wanita. Nah, ini tidak mungkinlah anak wanita ini dijadikan sebagai apa? Sebagai citra yang disematkan kepada Allah SWT bahwasanya Allah punya anak perempuan. Tidak boleh, tidak cocok, ya. Ya, dan apapun yang disebutkan pada Allah tentu tidak akan cocok kalau yang namanya diklaim Allah punya anak. Tetapi ini menunjukkan hujah atas mereka. Apakah kalian mau menjadikan sosok makhluk yang sukanya perhiasan, sukanya kelembutan, makhluk yang lemah? Ya, apakah itulah yang Anda sifatkan untuk Allah? Dan sementara perempuan ini kalau di dalam berhujjah mereka tidak bisa memberikan keterangan di dalam pertengkaran. Iya. Di dalam pertengkaran. Wanita, teman-teman,
Kalau mereka di dalam persidangan, maka nilai apa? Suara wanita itu sama dengan dua wanita sama dengan satu suara lelaki. Suara dua wanita sama dengan yang satu suara lelaki di dalam persidangan. Nilai apa? Nilai suara. Kenapa? Karena mereka makhluk lemah. Dan ini adalah sifat yang Allah berikan kepada apa? Aturan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau ada dalam suatu persidangan, dalam suatu mahkamah atau apa namanya sebagai saksi ya dalam hal tertentu, maka nilai wanita dua wanita sama dengan satu suara lelaki. Ah gitu. Dalilnya firman Allah SWT di surah Al-Baqarah. Allah berfirman wa mar'atani apa wastashhidu syahidaini min rijalikum ya fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Apabila tidak ada dua orang lelaki, maka bisa dicari satu orang lelaki dengan dua orang perempuan. Berarti apa? Satu lelaki mewakili nilai dua suara perempuan. Baik. Kemudian kata Allah berikutnya, waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Ini yang kita sampaikan tadi. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah. Artinya malaikat adalah hamba Allah yang taat, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, apa namanya? Waquduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun giladun la ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu ya yang menjaga apa namanya? Yang menjaga neraka, bahkan seluruh para malaikat mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baik. Tetapi kata mereka ya kata Allah di sini Allah, namun kalian menyifati hamba-hamba Allah yang saleh itu sebagai perempuan inatha. Asyahidu khalqahum, apakah kalian ikut dahulu menjadi saksi ketika Allah menciptakan apa para malaikat? Pernah enggak kalian menjadi saksi? Maksudnya gini, Allah menantang nih. Kalian mengatakan, mengklaim bahwasanya para malaikat adalah anak perempuan Allah. Ketika Allah menciptakan perempuan dengan kebesarannya, pernah enggak kalian dulu menjadi saksi? Hadir di waktu proses penciptaan? Faham Bang Andrian? Paham enggak? Paham apa tidak? Maksudnya, apakah Anda hadir ketika Allah menciptakan malaikat? Allah ciptakan malaikat dari apa, Bang? Dari apa Allah ciptakan malaikat? Cahaya. Dari cahaya, bagus. Kalau manusia dari apa? Dari tanah. Dari tanah. Kalau iblis dari apa? Api. Dari api. Taib. Apakah kalian pernah hadir dulu menjadi saksi, ikut ya, melihat bagaimana Allah menciptakan malaikat sehingga kalian tahu jenis apa kelaminnya perempuan? Ya. Ini hal mustahil. Hal mustahil. Makanya Allah mengatakan asyahidu khalqahum. Apakah kalian ikut menjadi saksi ketika Allah menciptakan mereka? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Maka kesaksian kalian ini, kedustaan, klaim kalian ini akan dicatat tuh. Wa yus'alun, dan mereka akan ditanya nanti di hari kiamat. Kenapa kalian berbohong atas nama Allah? Memberikan suatu pernyataan yang tidak benar terhadap Allah SWT. Mereka akan ditanya di hari kiamat. Dan ini hukumnya berat. Kemudian kata Allah, wa qalu law sya'ar rahmanu ma abadnahum. Dan mereka berkata, andaikan Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak akan menyembah para malaikat. Iya, ini kesaksian mereka. Nanti di akhirat mereka akan bersaksi seperti ini, bahwasanya kami tidak akan menyembahkan, andaikan Allah apa nama bisa jadi persaksian mereka ini di dunia atau di akhirat, wallahu alam. Tapi di sini nas ayat menjelaskan umum bahwasanya mereka berdalih. Jadi kesalahan mereka tadi diungkapkan, disampaikan kepada, kenapa kalian dulu menyembah malaikat di dunia? Kenapa kalian menyembah patung dulu di dunia? Ya, maka jawaban mereka apa, Pak? Jawaban mereka, oh ini kan semua kehendak Allah. Allah yang menakdirkan. Coba Bang, gimana tuh? Mereka berdalih dengan apa? Takdir. Dengan takdir Allah. Ya, inilah ayat Bang yang menjelaskan bahwasanya jeleknya pendalilan berdalih membenarkan maksiat dengan takdir Allah. Tidak boleh, Pak. Kita berbuat maksiat, terus kita berdalih, oh ini kan kehendak Allah, Allah yang kehendak begini. Nah gitu. Boleh apa tidak, Bang? Kan Allah yang menakdirkan semua ini. Terus kita membenarkan kebuatan maksiat kita dengan dalih apa? Allah yang berkehendak seperti ini. Boleh apa tidak, Bang Andrian? Tidak. Boleh apa tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Kan memang semuanya Allah yang menakdirkan.
Hah? Nah, gimana tuh? Allah yang menakdirkan. Gimana jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Ini banyak sekarang, Mbak. Banyak orang-orang berdalih seperti ini. Membenarkan perbuatan maksiat, apa namanya, mereka melakukan kriminal, tapi berdalih dengan apa? Dengan takdir untuk membenarkan. Oh, ini kan semuanya sudah ditakdirkan. Tujuannya apa, Pak? Bukan penyesalan, tapi dalam rangka mendorong atau membenarkan perbuatan maksiatnya. Boleh apa tidak? Hah? Tidak boleh, Pak. Takdir, memang semuanya ditakdirkan oleh Allah. Orang membunuh orang, orang bermaksiat, orang berbuat baik, orang taat, melakukan taatan, orang datang ke masjid, orang datang ke bar, orang ke diskotik, kemana, itu semua takdir daripada Allah. Sudah tercatat di sananya. Tapi ingat, perbuatan maksiat, perbuatan baik, boleh kita bergunakan dengan takdir. Alhamdulillah Allah sudah takdirkan saya bisa umpama hari ini saya bisa baca Quran 3 halaman contohnya. Saya bisa haji, ini semua karunia daripada Allah. Allah sudah takdirkan saya. Alhamdulillah. Tapi tidak boleh bertakdir, berhujah dengan takdir untuk membenarkan maksiat. Kalau dia mengatakan berhujah dengan takdir, ya sudah ini Allah sudah takdirkan dan saya mengakui ini salah dan kesalahan ini datang dari saya karena iradah saya, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau mengatakan, oh ini kan Allah sudah takdirkan. Sebagaimana hari ini orang sebagian para apa orang pama melakukan apa transaksi pama bekerja di instansi riba, menjual alkohol, menjual narkoba, berbuat apa namanya praktek-praktek apa namanya praktek-praktek pelacuran. Terus dia mengatakan, oh sekarang ini takdir daripada Allah. Allah takdirkan ini. Tidak benar. Ya, tidak benar. Dahulu di masa Umar dulu Bang Andrian, ada pernah kasus terjadi satu. Di antaranya adalah kasus seorang pencuri. Dia mencuri, Sarik mencuri. Kemudian dipanggil oleh Umar. Umar kan khalifah, presiden, ya, Amirul Mukminin. Dipanggil, kenapa Anda mencuri? Apa katanya? Saya mencuri wahai Amirul Mukminin, ini karena takdir daripada Allah SWT. Ah, gitu coba. Ini takdir daripada Allah SWT. Apa jawaban Umar? Umar tidak pula hilang akal. Beliau menjawab dengan sangat brilian, dengan sangat cerdas. Apa katanya? Kalau engkau ditakdirkan oleh Allah mencuri, maka saya hari ini juga ditakdirkan oleh Allah untuk memotong tanganmu. Untuk memotong tanganmu. Faham maksudnya? Jadi, Anda kalau benar ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri, maka Allah pun juga takdirkan saya. Apa? Harus tanganmu harus saya potong. Gitu. Akhirnya tangan orang tadi dipotong. Iya, ini tidak benar. Tidak boleh berdalih dengan takdir untuk membenarkan kebatilan. Ya, karena ulama mengatakan begini. Apa namanya? Kata para ulama, al-qadaru la yuhtaju bil qadari al-qadaru yuhtaju fil masaib la fil ma'ayib. Nah, itu kata para ulama demikian. Takdir itu dijadikan hujah di dalam ketika kita ditimpa musibah. Sesuatu yang kita tidak inginkan. Kita tidak berlaku untuk hal yang seperti itu. Terus ditimpa kita musibah. Maka kita berhujah dengan takdir. Qadarullah masya'afa'an. Kan Nabi ajarkan demikian. Ini sudah Allah takdirkan dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Wala fil ma'ayib, dan takdir tidak boleh digunakan hujah argumentasi untuk membenarkan perbuatan maksiat. Ini tidak boleh. Nah, ini perakun mereka nih. Malahum bidzalika min ilmin, padahal mereka tidak memiliki ilmu sedikit pun. Inhum illa yakhrusun, hal itu hanya mereka hanyalah dugaan mereka belaka. Jadi mereka menduga-duga saja. Am atainahum kitaban min qabli fahum bimustamsikun. Apakah pernah datang kepada mereka Alkitab, wahyu dari langit, kitab-kitab sebelumnya yang menjelaskan kepada mereka sehingga mereka berpegang dengan kitab itu? Artinya apa? Klaim-klaim ini ada tidak tersebut dalam kitab-kitab sebelum? Karena orang Yahudi dan Nasrani, orang musyrik, mereka masih mengambil cara beragama dari orang Yahudi dan Nasrani. Nilai-nilai itu mereka ambil, mereka terapkan dalam cara beragama dan prinsip kehidupan agama mereka. Kemudian kata Allah, bal qalu, bahkan mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapatkan bapak-bapak kami menganut suatu agama, wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami ya adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jalan mereka. Subhanallah. Jadi semua konsep-konsep tadi, Pak, ideologi yang mereka pegang, kekufuran yang mereka anut, dan segala bentuk daripada hal-hal yang diperangi, yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW karena bertentangan dengan syariat agama ini, konsepnya satu, Pak. Apa itu? Ini dia. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dahulu dapati ayah-ayah kami.
kakek moyang kami, nenek moyang kami, cara beragama seperti ini. Ini ayat Pak yang tegas menjelaskan buruknya cara beragama dengan konsep ala nenek moyang. Ini buruk. Coba, ini bahaya. Mengambil agama dari tradisi dan budaya yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang. Ya. Belum tentu budaya itu benar. Karena perlu diketahui Pak, kalau budaya itu bukan agama. Budaya, apa bedanya budaya dengan agama? Iya, apa bedanya al-adah? Mal farqu bainal adah wad din wa syariah. Apa bedanya antara adat dengan syariat? Ini ada dua nih, dua hal yang berbeda. Bedanya apa? Antara timur dan barat. Kayak Aceh dan apa? Kayak Aceh dan Kalimantan. Bedanya jauh. Apa bedanya antara syariat dengan adat? Ada yang bisa menjelaskan? Adat itu ciptaannya manusia, Ustaz. Sedangkan syariat Bagus. itu dari Kalau Allah. syariat? Syariat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus, Masya Allah. Bagus, Barakallah fi. Ahsanta ya Aba Ikram. Jawaban yang tepat. Syariat datang dari Allah. Adapun adat itu datang dari kreasi. Dari apa pemikiran, inovasi-inovasi manusia. Nah, perbedaan yang kedua yang perlu kita ketahui teman-teman, konsepnya, syariat pasti benar. Syariat mutlak pasti benar. Tidak akan bertentangan dengan apa? Dengan kebenaran. Tapi adat relatif. Bisa jadi benar, bisa jadi bertentangan dengan syariat. Kenapa, Pak? Karena adat ini produk manusia. Yang namanya produk manusia kan pasti ada salahnya. Kadang benar, kadang salah. Kalau benar apa? Dibenarkan. Tidak perlu dihapuskan. Tapi kalau salah gimana, Pak? Diikuti? Tidak. Harus ditinggalkan. Oleh karena Nabi SAW ketika beliau diutus, beliau tidak memerangi adat. Tidak memerangi adat beliau. Beliau hanya memperbaiki adat yang ada. Kalau adat itu benar, maka beliau teruskan. Contoh apa, Pak? Di antara kebiasaan adat orang Arab dahulu suka memberi makan. Karena orang Arab itu terkenal dengan karam, jud. Itu apa? Suka memberi makan. Akan kalau ada tamu datang jauh ke rumahnya, tidak dikenal, maka tiba-tiba datang, dia akan memberikan hak jamuan 3 hari. Apa yang ada di rumah akan diberikan untuk tamu itu. Allahu Akbar. 3 hari lamanya, Pak. Kalau ada onta disembelih. Kalau ada kambing, domba, biri-biri, disembelih. Untuk apa? Tamu. Hal itu sudah berlaku dari orang-orang Arab jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus. Ketika Nabi diutus, belum menemukan jud dan karam itu. Apakah belum hapus? Tidak. Ini ada tradisi, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Justru sesuai dengan nilai-nilai syariat. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tapi kami tidak mengharapkan terima kasih dan syukur kalian. Kami cuma berharap pahala dari Allah. Ini kebiasaan apa? At'imut ta'am. Wasalli billaili wan nasu niyam. Dalam hadis kata Nabi, hendaklah engkau suka memberi makan orang-orang dan sholat malamlah ketika manusia sedang tidur. Ini nilai-nilai yang cocok dengan syariat, tidak ditentang. Tapi adat apa yang diselisih oleh Nabi? Adat yang bertentangan dengan syariat. Apa contohnya, Pak? Itu adat tradisi minum khamar. Itu bertentangan dengan syariat. Karena merusak akal, merusak jiwa, merusak masyarakat, merusak habitat sosial, mujtama, rusak jadinya. Ini tentang dan hal-hal yang semisal. Oleh karenanya, Pak, menjadikan tradisi budaya sebagai tolak ukur kebenaran itu tidak tepat. Iya, jadi tidak berlaku, Bang, istilah apa namanya? Relatif lah sifatnya, bisa benar bisa salah. Kaedah di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Kalau masuk Anda masuk kandang harimau, mesti mengaum seperti harimau. Kalau Anda masuk kandang ayam, mesti berkotek seperti ayam. Ini kaidah ini, Pak. Ini kan apa nih? Pameo. Tapi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Benarnya kapan? Kalau kita masuk ke negeri orang, ke tempat orang, ke rumah orang, maka kita hargai sopan santun adat yang ada di situ. Tapi adat yang tidak bersisian dengan syariat. Tapi kalau umpama adat syariat apa bertentangan dengan syariat, apa yang kita lakukan, Pak? Tinggalkan itu. Tinggalkan. Kalau tidak bisa kita merubah, minimal tinggalkan. Taib. Nah, inilah kebiasaan mereka. Wa qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dulu mendapati kami di atas sebuah tradisi, sebuah kebiasaan, sebuah budaya. Namun dia menyangka apa, Pak? Wa inna ala athari muhtadun. Kami merasa mengikuti mereka di atas petunjuk. Ini bahayanya, Pak. Ini bahayanya. Menjadikan tradisi budaya yang salah bertentangan dengan agama, nilai-nilai normatif agama, tapi justru dianggap kami sedang mendapat petunjuk. Nah, ini Bang Andrian, Bapak yang saya muliakan karena Allah,
Kalau kita melihat kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat kita hari ini, simbolnya dari sini, sumbernya dari sini. Yaitu banyak di antara masyarakat yang justru menjadikan nilai-nilai adat dan budaya mengalahkan nilai-nilai agama. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau Saidul Al-Khatir. Saidul Khatir. Pada jilid 1 halaman 243. Beliau mengatakan begini. Ra'aitu 'adatin nasi qad ghalabat ala amalihim bisyara'. Aku melihat dalam realita banyak adat istiadat dan tradisi masyarakat justru mengalahkan nilai-nilai syariat. Saya ulangi perkataan Al-Jauzi rahimahullah. Ra'aitu 'adatin nasi qad ghalabat ala amalihim bisyara'. Aku banyak melihat fakta, kenyataan di lapangan, adat-adat tradisi dan kebudayaan masyarakat suatu masyarakat justru lebih mengalahkan nilai-nilai syariat. Ya, kemudian kata beliau, fahum yastauhishuna min fi'li syai'. Mereka merasa risih, tidak enak melakukan sesuatu yang jika melanggar adat, ya, li'adami jarayanil ada la linahi syar'i. Tetapi mereka merasa bangga menyelisih syariat. Ini ketemu enggak, Pak? Ketemu realita ini. Bangga memakai adat walaupun bertentangan dengan syariat, ya, tapi risih ketika menerapkan syariat yang bertentangan dengan adat. Yang harusnya gimana Pak Andrian? Harusnya poin 2. Bangga kita dengan syariat walaupun bertentangan dengan adat, dan kita risih memakai adat kalau bertentangan dengan syariat. Itu harus poin yang benar. Namun inilah realita yang terjadi dalam lapangan. Dan ini perkataan ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Saidul Al-Khatir. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ma arsalna min qablik." Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pemberi peringatan pun di suatu negeri, fi qaryatin min nadhirin, yang memberi peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang hidup mewah di negeri itu akan berkata, inna wajadna ala aba'ana ala ummah. Sungguh kami mendapati ayah-ayah kami, kakek moyang kami menganut suatu agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami mengikut jejak-jejak mereka. Ini kebiasaan. Kalau tadi ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang musyrik, dan ayat yang berikut ini menjelaskan tentang umumnya orang-orang kaya, orang-orang yang petinggi-petinggi, kepala-kepala suku, ya, orang-orang hebat, mereka banyak melanggar, menentang para rasul. Salah satu sebab terbesarnya ini, Pak, merasa bangga dengan tradisi yang sedang berjalan dari generasi ke generasi. Iya. Adat budaya lintas generasi itu yang diajarkan, padahal tidak berbau sedikit pun dengan syariat, justru bertentangan dengan syariat. Oleh karenanya, teman-teman, faedah yang kita bisa ambil, hendaklah kita hati-hati di dalam mengamalkan kebenaran. Budaya tidak kita musuhi, budaya kita hormati, tapi budaya yang benar-benar tidak memiliki nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dan tidak bertentangan dengan syariat agama Allah yang mulia ini. Tapi kalau bertentangan, gimana sikap kita, Pak Andrian? Sikap kita adalah, saya tidak mau ikut dalam hal ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak mau ikut. Kalau kita tidak mampu merubah. Kalau kita mampu merubah, maka kita rubah dengan tangan, atau kita rubah dengan lisan, memberikan nasihat dan edukasi yang baik kepada umat. Semoga bermanfaat ayat yang kita baca, dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Kayaknya nanggung ini, Pak. Kayaknya ini paragrafnya nanggung. Baik, saya lanjutkan 2 ayat lagi ya. Mohon maaf ya. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Maka Rasul itu berkata, maksudnya Nabi SAW berkata, atau Rasul yang lainnya, apakah kalian ya akan mengikuti adat itu sekalipun aku membawa untuk kalian agama yang lebih nyata, memberi mimma wajadtum alaihi aba'akum. Apakah kalian akan tetap mengikuti kebatilan adat budaya tadi, walaupun saya datang kepada kalian membawa petunjuk yang lebih baik daripada budaya yang kalian temukan dari orang tua kalian? Qalu inna bima ursiltum bi kafirun, dan mereka menjawab, sungguh kami tidak membenarkan atau kami kufur kepada mengingkari agama yang kau sampaikan. Ini jawaban mereka. Rata-rata orang-orang dahulu kalau diingatkan, ayo, kebenaran yang saya bawa untuk kalian, petunjuk yang saya bawa untuk kalian lebih mendekati, lebih benar daripada syariat, ya, daripada adat istiadat kalian. Tapi justru mereka mengatakan, oh, kami tidak cocok, kami tidak pas dengan syariat ini. Ayo sudah, ayo ya, kita ikuti saja, kita teruskan tradisi ini. Inilah jawaban rata-rata manusia. Kata Allah apa?
Fantaqamna minhum, maka kami binasakan mereka. Ini hati-hati Pak. Terlalu mengagung-agungkan budaya, menolak syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, menolak sunnah, mengangkat budaya, mengangkat nilai-nilai adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, maka ini bisa menimbulkan, mengundang azab. Coba kata Allah, fantaqamna minhum, kami binasakan mereka. Ini harusnya memberikan decak kagum, rasa takut dalam hati kita. Ketika kita meneliti syariat dengan menghormati adat, demi menghormati adat, maka ingat ayat ini, fantaqamna minhum, kami binasakan mereka. Khawatir kita kebinasaan itu datang menimpa kita sebagaimana menimpa orang terdahulu, wal billah. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Baik, semoga bermanfaat apa yang kita baca. Kita lanjutkan ke tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Baik, kita dengar dari silakan Pak Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم
أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا وإنا وجدنا آباءنا على ما وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها Diulang dari illa, Bang. Lebih baik. Illa qala mutrafuha agar maknanya sempurna. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا وإنا بهم مهتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين Masya Allah. Ahsanallah ilaik. Ahsantum ya Ustaz Andrian. Jazakallahu wa'ak wa jazakallahu khairan. Kita dengar berikutnya dari Bapak Hari Suprayitno. Fadhal, Ustaz Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlan wa sahlan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها
إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Masya Allah. Ahsan, barakallahu fiik Pak Hari. Terima kasih bacaan yang baik. Jazakallah khairan. Nah, baik, kita dengar berikutnya dari Bapak Nazaruddin. Silakan. Ayo Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Masya Allah. Ahsan Allah ilaik ya
Pak Ikram, bacaan yang baik. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah atas taufik dan kemudahan daripadanya. Kita sudah sampai di ayat 25 di surat Az-Zukhruf. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita dengar dan yang kita baca. Dan kalau ada kebenaran bisa kita praktekkan nilai-nilainya di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan diskusi seputar materi ayat bahasan malam ini. Ya, Ustaz. Nah, iya Pak, silakan. Ya, mengenai adat istiadat, Ustaz. Ya, di Jawa ya terutama banyak salah adat istiadat. Tapi saya cuman ini masalah senjata. Senjata maksudnya senjata tradisional, semacam keris itu ya. Ya, itu ada yang istilahnya memang ya ada yang dianggap bertuah, keramat dan sebagainya. Kalau itu jelas sama sekali udah musyrik ya. Tapi kalau misalkan hanya sekedar senjata bentuknya sama, tapi bukan sesuatu yang hanya sekedar pajangan atau itu hukumnya gimana, Ustaz? Semacam artinya jadi ada yang bentuknya sama, tapi ada sebagian yang ini sebagai kemusyrikan, jadi dipelihara sebagai kemusyrikan, dan kemudian ada lagi yang semacam hanya perhiasan aja atau katakan semacam hiasan dinding atau mungkin katakan aja semacam senjata sebenarnya tapi tidak bertuah atau keramat. Itu gimana hukumnya? Iya, yang jadi kalau kita lihat Pak dari syariat agama kita yang mulia ini, yang dilarang itu adalah adanya unsur-unsur yang baik itu praktek ataupun semacam keyakinan yang itu berteberangan dengan Islam, maka itu apapun namanya, apapun bentuknya, apapun bendanya, dari manapun asalnya dilarang. Tetapi kalau umpama benda itu, ya katakanlah seperti yang keterangan Bapak tadi, katakanlah benda taruh ini ada nilai sejarah gitu. Satu, sehingga dijadikan oleh sebagian orang untuk mengenal sejarah saja, mengenal sejarah kayak benda-benda artefak atau benda-benda situs-situs peninggalan lama, namun tidak ada nuansa keyakinan yang aneh-aneh ya, atau dijadikan tradisi-tradisi yang pembawaan tradisi yang maka ini tidak mengapa. Ini termasuk kepada adat atau semacam semacam kebiasaan atau hobi barangkali ya, hobi atau untuk mengingat saja, maka tidak mengapa, tidak masalah. Ya, Contohnya katakan seperti tradisi pengantin misalkan ya, harus pakai pakaian adat, ada kerisnya dan sebagainya gitu. Itu kan hanya sekadar istilahnya hanya sekadar ini aja, hanya sekadar penampilan adat, tapi ya tanpa membawa unsur-unsur seperti itu enggak apa-apa. Tidak masalah Pak, tidak masalah. Orang pakai keris dalam acara pernikahannya atau membawa pakaian adatnya tidak mengapa. Itu kan tidak bertentangan dengan nilai selama tidak ada keinginan ada keyakinan aneh-aneh, gitu tidak masalah. Iya, itu tidak masuk kepada hal yang dibolehkan. Yang dilarang tuh apapun bentuk tradisi, kalau ada 1, 2, 3, 4 poin bertentangan dengan syariat, maka itu dilarang. Contoh kalau ada pakaian adat, pakaian adat, hukum memakai pakaian adat apa Pak? Boleh, tidak ada masalah. Saya pakai pakaian adat Minang, Bapak pakai pakaian adat Jawa, Abu Ikram pakai pakaian adat Sunda contohnya atau Aceh, terus ke ke bagian ke sana, terus ke Papua pakai adat Papua contohnya kan, maka ini hukum asalnya boleh. Tapi kalau ada ternyata dalam praktik pemakaian adat itu, pakaian itu ada yang bertentangan dengan contohnya membuka aurat terbuka, ini tidak boleh, iya kan? Untuk batasan orang laki-laki dari pusar ke lutut itu lebih dari itu terbuka maka tidak boleh. Kalau perempuan kan sudah kita makruf ya. Nah, kalau ada ternyata pakaian adat itu bertentangan dengan syariat, ternyata membuka aurat, tidak boleh. Atau contohnya memakai ini adalah keris ternama
dari kakek moyang kami dahulu. Ternyata kalau pakai keris ini maka dia akan kebal, akan kalau dia nikah pakai ini nanti keturunannya akan banyak, kalau enggak tuh mandul. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau hanya memasang saja sini atau di mana, ini hal yang dibolehkan. Ya. Makanya kaidah para ulama adalah al aslu fil adah al ibahah. Ini kaidah nih. Kaidah usul yang disepakati para ulama. Hukum asal adat itu adalah dibolehkan hatta ya'ti dalilu li tahrimiha, sampai ada dalil yang terang menjelaskan tentang ketidakbolehannya, keharamannya. Jadi hukum asalnya boleh. Bapak mau pakai adat, mau pakai saluk. Kalau kami di Minang tuh pakai saluk. Apa namanya? Saluk gitu, kayak emas-emas gitulah. Tapi bukan emas. Maka boleh enggak pakai saluk? Boleh saja. Saya kalau nikah pakai itu boleh, Pak, enggak masalah. Ya, kalau saya tidak pakai juga enggak masalah. Saya pakai boleh. Iya, kecuali kalau yang dipakai itu memang emas benaran. Boleh apa tidak? Nah, ini masuk syariat, wilayah syariat nih. Oh, ternyata bertentangan dengan syariat. Nah, Nabi SAW melarang kita pakai emas. Sudah, tinggalkan. Nah, gitu. Walaupun pakaian adat, kita hormat kepada adat, tapi untuk hal ini saya lebih menghormati Rasul saya daripada adat masyarakat setempat. Nah, gitu. Saya sejarahnya pernah nolak pakai cincin kawin, Ustaz. Bagus lah. Kenapa ditolak, Pak? Saya ya karena memang ya tradisinya kan memang pakai cincin emas, Ustaz. Oh gitu, Mas. Kalau cincin apa kan emas kawin apa-apa, Pak? Iya, ya karena itu apa? Ya seperti itu. Jadi sempat dulu agak ini juga. Iya. Termasuk apa penentang juga, pemberontak. Iya. Ya kita tidak berontak juga sih, Pak. Tidak berontak juga. Tetapi untuk hal yang seperti Ya, itu, dengan cara yang baik. dengan cara yang baik. Kita tolak dengan cara yang baik. Untuk hal ini, mohon maaf, saya menghormati adat istiadat, saya menghormati budaya, saya menghormati warisan leluhur. Tapi dalam hal ini saya tidak lakukan. Saya tidak terima. Kenapa? Karena bertentangan dengan Nabi saya, bertentangan dengan syariat Quran, bertentangan dengan Sunnah. Sudah aman kita. Orang akan respect mengapa kita. Tapi kalau kita berontak, biasanya dihajar kita, Pak. Enggak, berontak dalam artian begat. Maksudnya ini aja, nggak sesuai kebiasaan aja. Gitu. Bagus, Pak. Kalau ada kita memiliki jiwa yang manut kita lebih tinggi kepada syariat daripada manut kepada adat, maka itu ciri-ciri orang yang hebat. Yakinlah. Iya, Pak. Tapi kalau kita justru manut kepada adat, terkadang adat itu merugikan kita. Adat itu terkadang, coba lihat Pak, kita nggak usah, kalau di Arab kan beda adatnya. Kalau kita di Indonesia kan full dengan beragam adat istiadat, Pak. Sesuai setiap kabilah, setiap suku, setiap kelompok punya adat istiadat, ciri khas tersendiri. Kita hargai adat budaya tuh, dan kita bangga dengan Indonesia punya adat budaya yang sangat banyak. Tapi ingat, nilai kita Muslim nih, nilai keislaman kita jauh lebih lebih fundamental, lebih kita pegang daripada adat istiadat. Kita menghargai budaya. Kita bukan orang benci budaya, Pak. Kita NKRI nih, Pak. Kita NKRI ini. Tapi bukan berarti yang lain-lainnya saya sih manut, cuman itu aja saya nggak manut. Iya benar. Boleh kita manut kepada kebenaran, itu lebih utama. Adapun adat kita berupaya untuk memperbaiki adat. Karena kan adat itu tidak apa-apa. Kalau daerah kami itu, Pak, kami ada sebagian adat itu, kalau mau menikah, contoh nih, maka nanti ada acara rapat adat namanya, rapat penghulu itu semacam ketua adat lah, dari suku ini, suku Tanjung, suku Melayu, nanti rapat tuh bersama. Nah, di dalam rapat itu pertama yang akan dibunyikan, ditanya apa, ada nanti bunyi-bunyian di acara beralek itu acara pesta pernikahan, yang masuk bunyi-bunyian, ini minta tuh ada enggak nanti organ tunggal, undang artis ibu kota perempuan gitu kan, itu diadakan di pesta di tengah malam dengan biduan wanita tadi sampai pagi, itu ditanya tuh. Kalau enggak minimal ada musik-musik lah gitu. Nah, itu ada tradisi yang masih berlaku sampai sekarang. Bahkan berbangga-bangga mereka dengan itu. Diundang semakin mahal sewa organ dan biduan wanitanya semakin top chair lah di kampung, di daerah tertentu. Nah, gitu, Pak. Nah, gitu. Itu satu. Yang kedua nanti wanita kalau setelah mereka acara akad nikah, sebelum nikah, itu mereka harus bersalaman dengan seluruh petua-petua adat itu. Kadang yang hadir, Pak,
Kalau ada menikah di masjid atau di tempat ballroom tertentu, itu yang hadir umpama puluhan, 60 orang, laki-laki semua. Betul-betul adat yang balang segala macamnya. Itu disalamin tuh oleh wanita. Katanya apa? Dengan dalih anak keponakan harus respect kepada mama. Padahal mamanya mama jauh. Maksudnya mama itu dalam artian omnya ya. Omnya jauh. Itu bersalaman semua. Ini tradisi yang masih berjalan di sebagian daerah. Jadi wanita perempuan itu capek mau menikah nih, mau mau akad nikah, tapi udah capek duluan. Laki-laki salaman, perempuan tadi juga salaman dengan ini, dengan laki semua. Ini tidak benar ada seperti ini. Kita boleh respect, kita hormat kita kepada datuk-datuk kita, kepada om-om. Kata kalau yang Minang itu kan datuk bilang, Mbak. Tapi bukan berarti datuk kita, om kita jauh, tidak mahram kita terus masih bersalaman semua. Kalau cium tangan, benar gitu. Ini tradisi, semacam tradisi. Kalau di Jawa lain lagi kabarnya. Kalau mau menikah, harus pijak telur ya. Benar tuh, Pak? Waktu itu enggak kayaknya. Oh, enggak ya? Ah, bagus. Alhamdulillah. Ada sih. Mungkin ada daerah tertentu lah ya. Ritual pijak Enggak, di telur. Jawa memang ada adat Oh, ada, Pak, ya? aslinya. Upacara acara seremonial aslinya itu ada mungkin. Oh, gitu. Harus apa gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini tradisi yang tidak benar. Kalau umpama tradisi pijak telur itu, bisa bagaimana tuh tradisi? Boleh apa tidak? Hukum asalnya boleh. Tapi kita lihat dulu. Di sana Anda ada keyakinan. Kalau ada keyakinan dengan pijak telur nanti, umpama nih contoh, keturunannya manjur, keturunannya nanti cantik-cantik, ini nggak benar. Keyakinan seperti ini namanya khurafat. Nggak boleh, ada benarkan tuh. Satu. Yang kedua, pijak telur. Itu apa telur dipijak? Telur itu dimakan tuh, Pak. Bermanfaat untuk manusia. Kenapa? Lebih utama untuk badan manusia, kelangsungan hidup manusia agar survive daripada diinjak. Diinjak itu dibuang nanti. Nggak boleh. Ini bertentangan dengan ayat. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu syaitan, nggak boleh. Saya dulu nggak pakai itu. Saya nggak mau. Oh, nggak mau ya? Bagus lah, Pak. Bagus. Iya, kita harus punya Kalau ini, yang Pak. ada lempar-lemparan sirih ada. Iya, iya, iya. Kita Muslim punya ini, Pak. Kita punya norma, punya aturan yang jelas kita. Jadi kalau ada hal-hal yang baru masuk kepada kita, kita bisa skip tuh dengan syariat kita. Oh, ini tidak benar, Pak. Oh, kalau ini boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Gitu. Sama saya dulu waktu menikah juga itu, Pak. Saya waktu menikah termasuk orang yang dimusuhi oleh petinggi-petinggi adat. Kenapa? Karena kita waktu menikah tidak mau ribet dengan adat. Adat yang ada itu justru menyulitkan. Itu, Pak. Ya, akhirnya saya waktu pulang dari Qatar nih, itu saya dimusuhi saya. Dimusuhi. Ini dia pulang-pulang dari rantau terus dari kampung beralik beralik itu maksudnya bahasa Minang ya. Wedding lah gitu. Pada acara pesta kenduri nggak nggak menempuh prosesi adat gitu. Akhirnya saya dimusuhi. Tapi saya diam aja. Saya undang orang-orang. Karena ada tuh ribet, nyata banyak ribet. Iya. Iya. Terus tradisi rokok itu masih berlaku di sebagian daerah. Kalau mau undang orang ke rumah itu masih diundang pakai rokok. Dan itu sebuah kemuliaan, Mbak. Kasih rokok umpama 1 bungkus atau 1 batang. Ayo datang nanti ke rumah ya. Cara ini wedding. Itu tradisi masih ada di daerah tertentu, Pak. Nah, gimana tuh hukumnya? Nggak boleh. Karena merusak orang lain. Membuang harta dan merusak orang lain. Nebar racun lah. Nggak boleh. Nah, gitulah. Jadi kalau kita lihat berpegang dengan Al-Quran, pegang dengan petunjuk sunnah Nabi SAW, insya Allah hidup kita bahagia. Walaupun kita dimusuhi orang banyak. Tapi hendaklah kita mencegah sebuah tradisi tentu dengan cara yang baik. Kalau bisa tinggalkan edukasi. Nah, gitu. Jadi kita jelaskan alasannya, Pak, ini saya tidak ikut ini alasannya. Kalau mereka terima, itu yang kita harapkan. Tapi kalau mereka tidak terima, kebenaran sudah kita sampaikan, serahkan kepada Allah SWT. Nah, gitu. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Hari dan Abu Ikram. Insya Allah kita berjumpa lagi di kelas berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang kita baca dan yang kita dengar. Dan saya mohon kepada Allah, semoga Allah tetapkan hati kita untuk memegang kebenaran normatif undang-undang yang dibawa oleh Al-Quran dan yang datang dari Nabi pilihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallim ala Jazakumullah khairan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.